pengertian. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. 2. Hukum nikah. 1. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. 2. Wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. 3. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. 4. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. 5. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. 3. Tujuan pernikahan. 1. Memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 5. Untuk memperoleh keturunan yang sah. 4. Rukun nikah. 1. Terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak halang secara syar'i. Penghalang di sini adalah kedua mempelai masih ada hubungan mahram. 2. Terdapat wali dari calon mempelai perempuan. 3. Terdapat 2 orang saksi laki-laki menyaksikan sah tidaknya akad. 4. Diucapkan ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya. 5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau mewakilinya. 6. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu. 5. Syarat nikah. 1. Beragama Islam. Calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam, disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi seorang non-muslim dengan tata cara Islam atau ijab qabul. 2. Bukan mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi. 3. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Sebuah pernikahan secara Islam dikatakan sah apabila terdapat atau dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan. 4. Dihadiri 2 orang saksi. Selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Kedua orang saksi itu salah satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Seorang saksi pernikahan disyaratkan harus beragama Islam, balik, dan mengerti maksud akad. 5. Kedua mempelai kadang tidak berihram atau haji. Para jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umroh saat ihram. 6. Tidak ada paksaan. Tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridho, saling menyukai, dan saling mencintai dan sepakat untuk menikah. 6. Mahram. Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Hubungan mahram dapat terjadi karena 3 sebab, yakni karena keturunan, sesusuan, dan hubungan perkawinan. Menurut ahli fikih, mahram sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mahram mu'abbad atau abadi dan mahram mu'akkad. Dalam mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya. Berdasarkan sebabnya, mahram mu'abbad dapat dibedakan menjadi 3, yakni karena nasab, karena ikatan perkawinan, dan karena persusuan.
Dengan begitu, perbedaan antara mahram dan muhrim terletak pada artinya, yang mana mahram adalah wanita yang haram dinikahi baik selamanya atau sementara, sedangkan muhrim merupakan orang yang melaksanakan ibadah ihram haji maupun umroh. Sekiranya penjelasan di atas cukup untuk memberi perbedaan di antara keduanya. 7. Wali nikah. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Orang yang berhak menjadi wali nikah wanita haruslah memenuhi sejumlah syarat. Dilansir dari Fikih Praktis 2, syaratnya yaitu laki-laki merdeka, berakal, balik, dan juga beragama Islam. Menukil buku Fikih Keluarga Terlengkap, terdapat 4 jenis wali dalam Islam: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Wali paling utama ialah ayah, kakek atau ayahnya ayah, saudara lelaki seayah seibu atau kandung, saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu atau kandung, anak lelaki saudara lelaki ayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Menurut Imam Malik, nikah tanpa adanya wali adalah pernikahan yang batil dan tidak sah. Menurut Imam Malik, saksi pada saat akad nikah tidak wajib, tetapi cukup pemberitahuan atau diumumkan kepada orang banyak bahwa akad nikah itu berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara lain. 8. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Hak suami atas istri adalah 1. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. 2. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. 3. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan seizin suami. 4. Mendapat pelayanan dari istrinya. 5. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak istri atas suami adalah 1. Mendapat mahar dari suaminya. 2. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. 3. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. 4. Mendapat perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari 1 istri. 5. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta melihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4.
Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja keras. Adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang didasari rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Talak. Talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Idah. Masa idah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah ia ditinggal mati oleh suami atau setelah perceraian. Masa idah ini memiliki tujuan untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk bersumpah dan memulihkan diri. Selama masa idah, seorang wanita diharapkan untuk tetap tinggal di rumahnya, menjaga penampilan, dan tidak boleh menikah atau menjalin hubungan dengan pria lain. Masa idah juga mengandung hukum yang penting seperti hak untuk menerima nafkah dan perjangan masa idah dalam kondisi tertentu. 12. Rujuk. Menurut syara, rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata raja'a yang berarti kembali atau mengembalikan. Pengertian rujuk dan hukumnya dalam Islam yang wajib diketahui. 1. Pengertian rujuk. Konsep rujuk dalam bahasan fikih Islam dibicarakan dalam permasalahan talak 1 dan talak 2. Dapat diartikan bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami. 2. Hukum rujuk. Dalam satu sisi, rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Jika membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. 13. Dalil nakli pernikahan. Dalil nakli tentang pernikahan terdapat dalam Quran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.